Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosini Deliana dari Fakultas Pertanian Unpad. Interest penelitian saya, marketing strategi, green marketing, dan consumer behavior. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dekan Sekolah Pascasarjana, Bapak Dr. Iwan Setiawan, atas kesempatannya pada hari ini. Hari ini saya akan mendiskusikan mengenai green packaging for eco-friendly business. Baik, saya mulai slide pertama, yaitu bahwa green marketing ini adalah kaitannya dengan lingkungan. Seperti kita ketahui bahwa isu-isu di lingkungan kita yaitu disebabkan oleh adanya perubahan iklim, lalu juga degradasi alam, juga adanya penurunan kesehatan, juga berakibat pada bertambahnya limbah, juga karena berkurangnya sumber daya alam. Sebagai contoh misalnya dari perubahan iklim adalah pemanasan global dan juga menyebabkan adanya banjir, juga degradasi alam menyebabkan perubahan habitat alami, air, udara, tanah, dan kualitasnya menjadi menurun. Juga adanya penurunan kesehatan yang pada zaman dahulu tidak pernah ada dampak kesehatan seperti saat ini, seperti asma, juga ada leukemia, dan juga adanya kanker. Juga bertambahnya limbah ini juga mengakibatkan bertambahnya masalah disebabkan oleh limbah tadi karena adanya sampah yang berasal dari rumah tangga, industri, dan juga rumah sakit, dan juga adanya berkurangnya sumber daya alam. Sebagai kita ketahui bahwa konsumsi itu semakin meningkat, akan tetapi dari sisi lain sumber daya alam menurun. Contohnya berkurangnya sumber daya alam ikan dan kelangkaan air. Baik, nah green packaging ini secara tidak langsung akan menyelesaikan masalah-masalah tadi. Green packaging yaitu sustainable for the economy yang mengakibatkan socially sustainable dan akan menyebabkan environmentally sustainable. Nah, kita lihat di sini bahwa peringkat negara penyumbang sampah plastik terbanyak ke laut adalah Cina, dan yang kedua yang paling menyedihkan adalah Indonesia, dan juga Filipina, yang keempat adalah Vietnam, dan yang kelima adalah Sri Lanka. Jadi Indonesia adalah penyumbang terbanyak kedua, penyumbang plastik terbanyak kedua ke laut dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Jadi ini sangat mengkhawatirkan dan ini pada akhirnya akan berdampak pada lingkungan kita. Nah, sumber sampah itu dari mana saja? Ternyata sampah itu banyaknya dari sampah makanan dan daun yang pada saat ini cukup besar, yaitu 44,51%. Jadi ini ada kaitannya dengan food weight loss. Nah, itu yang menyebabkan juga isu-isu lingkungan. Dan yang terakhir adalah adanya kantong plastik yang sangat mengkhawatirkan di sini, disebabkan oleh kantong plastik yaitu 5,56%, bungkus plastik juga 6,95%, wadah plastik juga 1,95%, dan yang lainnya cukup banyak. Di sini hanya memperlihatkan bahwa sampah plastik menyumbang terbanyak kepada lingkungan kita. Lalu berapa lama sebetulnya sampah itu terurai? Nah, kita lihat di sini bahwa banyak sekali komponen-komponen sampah, tapi yang paling di sini yang paling sedikit ada terurainya yaitu koran, 1 bulan, 4 minggu ya. Selain itu juga kertas hampir 2-5 bulan, kardus 5 bulan, tapi yang paling mengkhawatirkan adalah plastik. Di sini botol plastik hampir 450 tahun, plastik biasa 10-100 tahun, sementara kantong plastik 10-20 tahun. Dan botol plastik yang suka kita lihat dipakai untuk minum sehari-hari di seteling kita itu sampai terurainya sampai 1 juta tahun. Ini sangat-sangat mengkhawatirkan terhadap lingkungan kita. Lalu komposisi sampah saat ini sekitar 15% dari total timbunan sampah terutama di wilayah perkotaan. Lalu timbunan sampah plastik ini 10-15% didaur ulang
60-70% ditampung di tempat pembuangan akhir atau TPA, 15-30% belum dikelola, dan ini sampah plastik yang belum terkelola dengan baik terbuang ke lingkungan seperti sungai, danau, pantai, dan juga laut. Nah, seperti kita ketahui, di dalam pemasaran itu mendistribusikan suatu produk itu dari produsen ke konsumen. Tentunya dari produsen ke konsumen itu tadi banyak sekali kemasan dari produsen, terutama pedagang besar, retailer, dan pada akhirnya ke konsumen. Nah, itu sangat kita prihatinkan sampai saat ini masih banyak pelaku-pelaku pasar menggunakan kantong plastik. Bagaimana sebetulnya sejarah kemasan? Dimulai pada tahun 1813 sampai 1890, dimulai dari Alexander Parker, dia menemukan bahan plastik sebagai cikal bakal plastik dan bahan-bahan alami dari bahan-bahan organik dan selulosa. Jadi sudah jauh-jauh sebelumnya ditemukan bahan plastik ini. Lalu selanjutnya kemasan plastik ini terus berevolusi menjadi plastik sintesis modern yang ditemukan oleh Leo Hendrik Becklen dari Amerika pada tahun 1907. Nah, pada tahun 1929 ditemukanlah polystyrene yang biasa pada kemasan styrofoam saat ini. Nah, kemasan styrofoam saat ini juga sangat-sangat berbahaya dan sebetulnya sudah tidak boleh dipergunakan lagi saat ini. Tapi saat itu kemasan plastik ini masih sangat sederhana dari bentuk, warna, dan desain yang digunakan. Akan tetapi perkembangan teknologi dan persaingan yang semakin ketat mendorong terjadinya evolusi kemasan plastik yang semakin menyesuaikan dengan kebutuhan manusia. Jadi selama 30 tahun kemasan plastik ini tidak berubah. Lalu permintaan terhadap selofan yang semakin tinggi menyebabkan terjadinya peralihan plastik yang digunakan sebagai kemasan dari awalnya selofan menjadi plastik lain yang terbuat dari minyak bumi. Mengapa demikian? Perusahaan-perusahaan yang ingin mengemas produknya mulai mencari alternatif bahan kemasan yang lebih murah dan menggunakan energi yang lebih rendah karena pada saat itu juga terjadi krisis energi. Lalu tahun 1950 mulai dikenal plastik dengan bahan yang transparan. Plastik tersebut dikenal dengan selofan. Selofan adalah bahan yang sustainable karena berbahan dasar serat yang berasal dari tanaman. Nah, mulai tahun 1960, permintaan terhadap selofan yang sangat tinggi ini menyebabkan terjadinya peralihan plastik yang digunakan sebagai kemasan. Selanjutnya, pengembangan kemasan plastik yang bisa didaur ulang terus-menerus dikembangkan sampai saat ini. Riset-riset banyak dikembangkan mengenai green packaging ini. Nah, teman-teman mahasiswa tentunya sering melihat ada lambang seperti ini di belakang botol, seperti PET. Nah, ini itu botol air mineral yang hanya bisa dipakai satu kali. Lalu ada HDPE, ya ini seperti yang kita lihat di Tupperware, ini lebih aman untuk dikonsumsi. Lalu juga ada PVC di sini, yaitu juga ini sangat sukar untuk didaur ulang dan ini juga cukup berbahaya. Ada lagi LDPE, yaitu botol yang lembek, tempat makanan plastik kemasan, tapi ini juga sulit hancur dan sangat berbahaya. Selain itu juga ada PP yang sering kita lihat di Tupperware juga, itu aman untuk digunakan. Ada juga PS, di situ ada satu label yang kita lihat PS itu sangat berbahaya ya bagi kesehatan karena bisa saja bermasalah terhadap reproduksi dan ini juga sulit untuk didaur ulang. Dan juga ada label-label yang lain di dalam di belakang kemasan tadi seperti melamin, piring, cangkir plastik dan lain sebagainya. Akan tetapi bahan-bahan yang terbuat dari melamin ini menurut penelitian aman untuk dikonsumsi. Nah, green packaging bisa disebut juga dengan sebutan sustainable packaging.
Green packaging. Nah, green packaging ini atau yang dikenal dengan kemasan berkelanjutan adalah penggunaan bahan dan metode manufaktur untuk kemasan suatu barang yang memiliki dampak rendah pada konsumsi energi dan lingkungan. Green packaging ini juga pengemasan berdampak pada aspek nutrisi produk karena adanya interaksi senyawa produk dengan bahan pengemas. Selain itu, kemasan modern harus menarik sekaligus aman, terutama karena tuntutan konsumen dari perusahaan untuk mengadopsi proses yang ramah lingkungan. Inovasi kemasan berkelanjutan atau eco-packaging merupakan strategi penting dalam membangun loyalitas merek dan menarik preferensi konsumen. Lalu green packaging ini, dan biasa disebut dengan kemasan hijau, juga adalah kemasan yang berkelanjutan, penggunaan bahan dan metode menggunakan manufaktur untuk mengasap barang dan berdampak rendah pada konsumsi energi dan lingkungan. Ini juga sudah disebutkan tadi, jadi intinya adalah green packaging atau eco packaging ini merupakan salah satu strategi untuk mengurangi emisi karbon. Itu yang harus digarisbawahi untuk mengurangi emisi karbon. Baik, pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim adalah tulang punggung dari pelaksanaan ekonomi hijau yang akhir-akhir ini marak diperdebatkan, diwacanakan di dalam lingkungan akademis. Lalu 45% dari emisi gas rumah kaca global juga berasal dari produksi barang kemasan. Ini menurut hasil penelitian Ellen MacArthur Foundation pada tahun 2020. Lalu emisi gas kaca ini banyak juga mempengaruhi lingkungan. Ini adalah suatu data emisi gas kaca dari kegiatan pengolahan limbah pada tahun 2000 sampai 2019. Di sini yang paling banyak disebabkan karena adanya industrial wastewater, jadi disebabkan oleh adanya limbah dari air industri, begitu, dari pabrik misalnya batik, pabrik-pabrik tekstil, dan lainnya. Dan yang nomor 2 yang terbanyak itu disebabkan karena domestic wastewater di sini, disebabkan karena adanya juga limbah-limbah dari secara domestik tadi. Juga yang paling agak rendah lagi adalah disebabkan oleh adanya domestic solid waste di situ. Nah, faktor pendorong gas rumah kaca adalah seperti tadi disebutkan. Yang pertama itu adalah industrial water waste treatment and discharge. Di sini cukup tinggi, 66,334. Dan yang kedua adalah unmanaged solid waste disposal, yaitu 38,485, dan yang selanjutnya adalah domestic wastewater, yaitu sebesar 23,862. Nah, sekarang tadi kaitannya juga green packaging ini kaitannya juga dengan ekonomi hijau, dan ekonomi hijau juga ada kaitannya dengan ekonomi melingkar. Nah, meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama untuk memenuhi pertumbuhan ekonomi sekaligus mencapai tujuan sosial dan lingkungan, namun ekonomi hijau dan ekonomi melingkar memiliki fokus yang berbeda. Konsep dari ekonomi hijau ialah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sambil memperhatikan persediaan sumber daya alam yang ada serta daya dukung ekologis agar tetap berkelanjutan. Sedangkan ekonomi melingkar lebih menitikberatkan pada penyimpanan sumber daya alam siklus yang tertutup. Ini adalah butterfly diagram circular economy. Kita lihat di sini dari part manufacturer, lalu product manufacturer, dan menghasilkan juga service provider yang dikonsumsi oleh consumer maupun user, di mana setiap consumer dan user yang barang-barang yang digunakan, lalu barang-barang yang digunakan itu harus didaur ulang, sehingga pada akhirnya akan terus berulang dan terus didaur ulang, sehingga di sini akan menghasilkan satu plastik yang terus didaur ulang dan tidak menghasilkan limbah, sehingga dalam sirkular ini menjadi ekonomi sirkular yang tertutup, begitu.
Nah, ada 6 manfaat yang diperoleh dalam bisnis. Yang pertama adalah mengurangi energi, mengurangi biaya limbah, juga jadilah merek yang menonjol, juga membuat produk sesuai dengan kebutuhan, juga meningkatnya efisiensi dan produktivitas, juga membangun ketahanan bisnis. Lalu sekarang ketahanan bisnis ini kaitannya juga dengan lingkungan. Ada satu terminologi yang disebut dengan bisnis industri hijau. Adalah bisnis yang menggunakan bahan berkelanjutan untuk membuat produknya. Bisnis hijau bertujuan untuk menggunakan air, energi, bahan baku sesedikit mungkin sambil mengurangi emisi karbon atau menemukan cara untuk memanfaatkan bahan-bahan ini dengan cara yang terbarukan dan ramah lingkungan. Lalu manfaat menerapkan konsep dari green business dalam perusahaan ini, diantaranya perusahaan akan mendapatkan cita baik di mata masyarakat. Juga perusahaan juga dapat menghemat biaya pengeluarannya, karena dengan menerapkan konsep green business, perusahaan mengurangi penggunaan sumber daya secara berlebihan. Lalu perusahaan juga sudah ikut dalam upaya melestarikan lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Contohnya, bisnis-bisnis apa saja sih? Di antaranya itu misalnya buka toko buku kertas, misalnya, lalu juga toko souvenir yang green begitu ya, souvenir hijau, juga buka spa organik, juga renovasi hijau, misalnya di sini juga ada kaitannya bisa mengurangi emisi karbon, lalu usaha pengomposan, lalu juga pemasok makanan ramah lingkungan, restoran ramah lingkungan, dan penjualan mobil hemat energi, juga agen perikanan khusus untuk bisnis hijau, juga membuat kemasan ramah lingkungan. Lalu di sini ada konsep daripada green packaging ini, yaitu ada 5 konsep yang harus ada di dalam green packaging, diantaranya itu lingkungan, komunitas, ekonomi, waktu, dan juga harus ada pengembangan dari green packaging ini. Jadi misalnya di lingkungan, lingkungan ini misalnya mengurangi dampak negatif kemasan terhadap lingkungan sepanjang siklus hidupnya. Sementara komunitas misalnya memenuhi kebutuhan pengguna. Dan secara ekonomi misalnya mengurangi biaya produksi, distribusi, dan pembuangan. Dan waktu misalnya mempertimbangkan dampak pengemasan terhadap lingkungan masa depan dan seterusnya, memenuhi harapan dan kebutuhan konsumen. Jadi ini lebih ke jangka waktu panjang. Lalu juga pengembangan, misalnya mendukung pengembangan dan peningkatan inovasi perusahaan. Nah, packaging ini juga ada tiga macam kemasan. Jadi kalau kita mendapatkan satu misalnya kiriman dari seseorang, maka kemasannya itu ada 3 lapis ya. Yang pertama yang disebut dengan primary packaging, yaitu kemasan yang konsumen dapatkan. Setelah itu ada secondary packaging. Nah, di luarnya itu ada kemasannya lagi. Nah, yang terakhir ada tertiary packaging, yaitu kemasan yang setelah kemasan yang kedua, biasanya di situ biasa kalau kita misalnya mengirim produk atau ke luar kota itu melalui JNE atau melalui apapun, maka dikemas kembali dengan plastik warna merah atau warna biru. Di situ ada tulisan misalnya kilat dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan tertiary packaging. Selanjutnya, persyaratan kemasan ramah lingkungan itu apa saja? Yang pertama ya tentunya menggunakan bahan daur ulang, juga berusaha untuk mengoptimalkan konsumsi sumber daya, juga mempertimbangkan siklus hidup produk dari satu stage ke stage yang lain, juga mengurangi dampak lingkungan yang negatif. Juga kemasan ini ditujukan untuk kemasan barang konsumsi sehingga mudah diakses oleh konsumen dan dapat memenuhi kebutuhan dan harapannya. Juga bentuk konstruksi standar dan terbuat dari bahan tradisional sehingga kemungkinan besar akan diterima dengan baik oleh calon pembeli atau oleh konsumen.
Nah, kelebihan daripada green packaging ini diantaranya kertas kemasan yang sangat eksklusif, begitu ya. Lalu kertas teh kemasan hijau, souvenir kemasan hijau juga bisa digunakan untuk pakaian. Aktivitas merek bisa juga didapat dari Instagram dan promosi yang berbayar. Juga produk ramah lingkungan, jadi 100% berbahan baku alami, memiliki standar kualitas industri, dan yang terpenting adalah dibuat oleh orang lokal, oleh orang-orang Indonesia, oleh UMKM. Nah, misalnya di sini adalah green packaging, salah satunya adalah kertas. Kertas ini banyak digunakan dalam produksi kemasan di seluruh dunia. Jadi kemasan kertas ini digunakan untuk produksi pembungkus label dan bahan makanan transportasi. Label dan bahan kemasan transportasi maksud saya. Sayangnya, proses ini menghasilkan gas rumah kaca, yaitu metana. Oleh karena itu, kemasan ini harus didaur ulang yang akan mengurangi emisi metana serta jumlah sampah kemasan. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika, mendaur ulang 1 ton bahan ini memungkinkan pengurangan 1 metrik ton setara karbon gas rumah kaca. Akan menghemat 7.000 galon air dan energi yang cukup untuk memberi daya pada rata-rata rumah Amerika selama 6 bulan. Itu kalau dikonversikan. Jadi memang kemasan ini kalau kita perhatikan dan kita konversikan ke analisis yang lain akan sangat baik apabila kita memperhatikan kemasan ini bisa didaur ulang dengan baik. Lalu, sayangnya, kertas daur ulang jarang digunakan dalam produksi kemasan makanan karena adanya pengotor yang tergantung dalam bahan yang secara negatif mempengaruhi sifat higienis dan estetisnya. Oleh karena itu, sering dilapisi misalnya dengan plastik. Nah, lapisan plastik inilah yang mencemari lingkungan. Misalnya styrofoam itu juga sangat mencemari lingkungan, sementara kalau kertas yang dilapisi oleh plastik pun juga sama-sama mencemari lingkungan. Lalu misalnya salah satu contoh adalah kita lihat di di coffee shop Starbucks di sini, yang Starbucks sendiri juga sudah berkomitmen menggandakan kertas daur ulang yang dengan cangkir mereka itu pada tahun 2022. Jadi sekarang harapannya sudah 100% bisa berbahan daur ulang. Oleh sebabnya Starbucks bergabung dengan proyek Cup to Cup. Jadi menutup loop tadi, menutup seperti tadi yang saya terangkan di dalam circular economy. Dan Starbucks ini juga bermitra dengan rantai pasok seperti Sutana, Setia, dan Waste-Rock. Jadi tujuan dari proyek Cup to Cup tadi, atau yang nanti kaitannya dengan ekonomi sirkular tadi, yaitu mengembangkan sistem di mana cangkir bekas akan dikirim ke Sutana, di mana cangkir akan diubah menjadi bubur kertas. Kemudian bahan baku yang diperoleh tadi dikirimlah ke Waste-Rock, yaitu tempat pembuatan produk kertas. Setelah ini bahannya masuk ke Sedia, di mana cangkir yang terbuat dari kertas daur ulang 100% akan dibuat. Green packaging selanjutnya adalah gelas kaca. Kaca adalah bahan baku lain yang digunakan dalam produk kemasan. Paling sering digunakan untuk membuat kemasan minuman, alkohol, atau produk farmasi. Kemasan ini dihargai terutama penampilannya yang estetik dan keamanan kimianya. Namun, proses produksinya sangat memakan energi yang mengakibatkan biaya dan juga mendorong pembentukan gas rumah kaca. Dan kaca tidak dapat terurai secara hayati. Itu kelemahan daripada gelas kaca tadi. Contohnya banyak ya, vodka misalnya itu juga menggunakan gelas kaca. Jadi di sini adalah perusahaan vodka tadi menggunakan lebih dari 1 juta botol setiap tahun, juga menggunakan 40% dari daur ulang. Itu sebagai catatan bahwa gelas kaca ini adalah juga salah satu contoh daripada green packaging. Nah, yang terakhir adalah logam. Logam juga bisa disebut dengan green packaging. Logam juga digunakan untuk produk kaleng yang tertutup,
juga bisa penutup dan adanya foil atau aluminium foil gitu ya. Nah, sekarang aluminium juga secara kimiawi tahan terhadap korosi dan suhu rendah dan tinggi sehingga mudah digunakan di rumah tangga. Meskipun aluminium adalah logam yang paling umum di kerak bumi, pengolahannya merupakan proses yang kompleks karena tidak ada dalam bentuk murni. Itu sangat tidak ada dalam bentuk murni sehingga ini juga benar-benar aman, akan tetapi juga harus kita perhatikan sampai sejauh mana dia bisa terurai di dalam tanah begitu. Di sini juga bahan logam ini, bahan ini benar-benar aman untuk makanan dan dapat didaur ulang kembali. Seperti kita ketahui, sebetulnya nenek moyang kita juga sudah menggunakan green packaging sejak zaman dahulu. Jadi nenek moyang kita juga sudah menggunakan daun jati misalnya untuk membungkus kemasan daging dan lain sebagainya pada saat zaman dulu di pasar-pasar tradisional. Dan nenek moyang kita juga mengemas segala sesuatu dengan daun jati, dan juga nenek moyang kita sudah menggunakan bambu ya, PPT dan lain sebagainya. Hanya sekarang balik lagi ke revolusi hijau, sehingga balik lagi ke green packaging tadi yang saat ini sudah dimodifikasi bentuknya menjadi lebih cantik di sini. Jadi bambu tadi bisa untuk mengemas buah, misalnya di sini buah melon, sehingga bentuknya menjadi lebih cantik. Juga di sini ada tempe begitu yang dikemas secara daun, akan tetapi diberi label, dan juga bentuk-bentuk yang lain yang memang setelah adanya pengembangan desain tetap dikembangkan green packaging yang bahan dasarnya adalah daun, akan tetapi ada sentuhan estetika. Juga di sini ada juga bisa terbuat dari kertas. Jadi sudah dimodifikasi sesuai zaman pada saat ini. Nah, juga di supermarket juga sudah tidak lagi menggunakan plastik pada saat mendisplay sayuran yang ada di pasar. Jadi sudah tidak ada lagi kemasan plastik. Diusahakanlah di supermarket itu tidak ada lagi kemasan plastik dan di display tetap cantik seperti ini. Lalu contoh-contoh dari kemasan yang ada di lapangan juga sangat banyak. Sudah mulai UMKM maupun perusahaan besar sudah menggunakan green packaging ini dengan menggunakan kertas. Jadi di sini dari mulai sepatu, telur, juga di sini ada kaos, juga di sini ada bahan-bahan yang lain yang memang sudah berinovasi bahwa kemasannya bisa didaur ulang. Dan adalah salah satu pengembangan dari riset yang saya kembangkan bahwa green packaging ini bisa juga terbuat dari gebog pisang dan juga dari pelok mangga. Jadi menjadi banana paper dan mango paper. Ini lagi dikembangkan dalam riset kami. Nah, selain itu juga green packaging juga bisa dibuat dari rumput laut sehingga kelihatannya sangat cantik, bisa dimakan juga di sini, sehingga selain bentuknya menarik juga packaging tadi bisa dimakan. Tadi misalnya di McD itu di Indonesia masih terbuat dari styrofoam, akan tetapi di negara-negara maju seperti Jepang dan negara-negara yang maju lainnya, maka kemasannya seperti es krim, jadi itu bisa dikonsumsi kemasannya, tapi di Indonesia masih terbuat dari styrofoam. Nah, ini adalah kemasan juga. Nah, kemasan juga harus berkorelasi dengan produknya. Jadi produknya juga harus memiliki keunikan begitu, sehingga biasanya konsumen pada saat membeli suatu produk, maka yang pertama kali dilihat adalah kemasannya dan juga produknya. Ini adalah juga ada kemasan yang lain, yaitu plastik yang terbuat dari singkong dan lain sebagainya, disebut dengan biodegradable. Juga di sini ada juga tempat telur yang terbuat dari kertas koran dan dikemas dengan baik. Juga di sini ada botol begitu dan terbuat dari kertas, botol minuman yang terbuat dari kertas. Juga ada printable packaging. Jadi printable packaging itu biasanya
anak-anak suka karena begitu dibuka si packagingnya dan disirami dengan air, maka akan tumbuh tanaman. Jadi tidak lagi menggunakan kemasan berbahan plastik. Ini adalah kemasan, banyak kemasan lain juga yang disebut dengan packaging saat ini yang lagi dikembangkan, yaitu terbuat dari jamur, ada juga yang terbuat dari pelepah pinang, juga tadi seperti saya sebutkan terbuat dari rumput laut, dari ampas kopi, juga dari tadi juga dari limbah batang pisang, dan kemasan dari daun. Kemasannya cukup cantik dan ini terus dikembangkan oleh peneliti-peneliti sehingga kemasannya itu ramah lingkungan, bentuknya cantik, murah, dan terdapat di mana-mana dan juga disukai oleh konsumen. Tampaknya konsumen tidak terlalu berkomitmen untuk memperbaiki lingkungan mereka dan mungkin ingin meletakkan tanggung jawab tersebut kepada pemerintah dan industri. Pada akhirnya, pemasaran hijau mengharuskan bersedia konsumen itu membayar lebih. Harga barang menjadi lebih tinggi, gaya hidup individu yang dimodifikasi, dan bahkan adanya intervensi pemerintah. Jadi kaitannya dengan pemasaran hijau, green packaging, juga fenomena di masyarakat bahwa waktu-waktu yang lalu pernah ada satu kebijakan bahwa kantong plastik berbayar, begitu ya. Nah, ini juga kita lihat di dalam beberapa penelitian tidak bekerja dengan baik kebijakan itu. Nah, di antaranya yaitu kebijakan-kebijakan yang kaitannya dengan green packaging itu sangat banyak. Di antaranya yaitu Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018, juga Peraturan Daerah Bandung Nomor 17 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Jadi beberapa waktu yang lalu ada satu kebijakan kantong berbayar tadi Rp200 dan itu tidak bekerja dengan baik. Nah, kalau seandainya kebijakan itu terus ditingkatkan sampai saat ini, misalnya kantong berbayar itu jangan terlalu murah, jangan Rp200, tapi coba misalnya dengan Rp10.000 atau Rp15.000, mungkin konsumen akan jerak untuk menggunakan kantong prabayar dan akan membawa kantong dari rumah gitu untuk membawa produk-produk yang dibelinya. Nah, kebiasaan di Indonesia ini dan mungkin masyarakat pada umumnya di Indonesia banyak yang menggunakan motor, sehingga kadang-kadang si konsumen itu susah untuk membawanya dan lupa untuk membawa kantong dari rumah, sehingga plastik itu sangat diperlukan untuk masyarakat Indonesia. Tapi coba kita perhatikan di negara-negara maju, misalnya di Amerika, di mana semua orang sudah memiliki mobil begitu, dan juga di situ kemasannya sudah tidak menggunakan plastik, akan tetapi menggunakan kantong kertas yang terbuat dari cukup kuat kantong kertasnya, sehingga sehingga semua barang-barang yang dibelinya dikemas ke dalam kertas tadi dan langsung dibawa ke mobilnya. Jadi tidak lagi menggunakan kantong plastik, sesedikit mungkinlah menggunakan kantong plastik. Jadi kelihatannya itu juga perlu kita perhatikan. Dan green packaging ini juga saya melakukan pengabdian masyarakat di sini, diantaranya yaitu di PKM di Cileres di Jatinangor pada tahun 2017 dulu tentang pembuatan banana paper, dan saat ini juga tentang mango paper yang terus dikembangkan di daerah Tomo, Kabupaten Sumedang juga, tapi masih dalam proses research begitu. Dan ini adalah kolaborasi dengan UMKM kami, di mana banana paper ini banyak sekali pemanfaatannya. Dan ini adalah juga caranya proses bagaimana mango paper tadi dibuat seperti itu. Sementara itu, setelah kita perkenalkan green packaging itu sangat baik, green packaging itu sangat seharusnya dipakai dan digunakan oleh masyarakat Indonesia, akan tetapi masih sedikit masyarakat Indonesia menggunakan green packaging tadi, atau sangat sedikit sekali mengurangi kantong plastik tadi. Mengapa? Karena ternyata green packaging itu mahal. Terus yang kedua juga jarang, sangat sulit didapatkan. Juga untuk sebagian orang hanya sebagai lifestyle,
juga bukan hal yang utama. Juga adanya kebijakan pemerintah yang tidak membuat jera, juga karena rapuh, juga tidak fancy dan tidak menarik, dan juga kurangnya kesadaran konsumen. Demikian para sahabat-sahabat di Sekolah Pasar Sarjana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.